analisa pasarnya seperti apa atau analisa potensinya seperti apa. Nah, silahkan nih bagi yang mau nanya, bisa tulis kolom komentar dulu. Saya bilang atau ketik saya nanti biar kita persilahkan. Oke, ini ada Kak Sukri Badrajat AMD Cup nih. Monggo Kak. Mungkin ada pertanyaan dulu mengenai potensi inspirasi produk ini. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Ari ya. Ya. Ini saya di Gorontalo. Saya mau coba. Ini memang saya sih agak bingung ya terkait dengan produk yang akan pasarkan, karena ada beberapa produk yang potensial di Provinsi Gorontalo ya. Kalau yang saat ini sih kita ininya ke handicraft yang untuk kerajinan rotan. Oke. Kerajinan rotan. Tetapi di sisi lain juga untuk sumber daya kelapa di Gorontalo sangat banyak. Memang untuk pabrik di Gorontalo itu memang hanya 2 yang pabrik besar yang pengolahan kelapa. Itu sudah 2 di Gorontalo. Yang satu itu PT Royal Coconut yang memang ada di Sulawesi Utara sama Gorontalo. Dan ada juga yang ini untuk supplier itu 2 perusahaan memang pabrik kelapa. Ini menjadi bingung saya. Handicraft ini kan kalau misalnya kerajinan ini suatu produk yang kebutuhannya itu dia masuk di tersier atau bukan kebutuhan ini ya dasar ya. Kalau misalnya dari setiap permintaan, jadi permintaannya pasti tidak akan berulang maksudnya permintaannya tidak akan berulang-ulang, dan untuk kapasitas ekspor juga nggak mungkin banyak karena mungkin saya sih berpikiran untuk kerajinan rotan itu tidak akan di peluangnya masih sedikit. Nah itu ketimbang dengan kelapa, itu yang saya membuat bingung. Menurut Mas ini Ari gimana ya Mas? Oke. Jadi sebetulnya kalau untuk pemilihan produk itu kita serahkan ke masing-masing pengusahanya ya. Tapi nanti kita akan by data aja. Jadi mana yang tertinggi, mana yang peluangnya paling besar. Nah itu biasanya yang saya pilih. Peluangnya yang paling besar, kemudian dari segi sertifikasinya agak bisa kita atur, bisa kita penuhi. Nah itu biasanya yang kita pilih. Nah ngomong-ngomong soal handicraft, sebetulnya handicraft udah jadi produk sekunder malah. Apalagi kalau Mas Sukri main di desain interior itu terutama untuk kebutuhan hiasan dalam rumah, kemudian dinding dan lain sebagainya. Nah, memang kalau dari segi kuantitas akan kalah dengan kelapa, tapi kita lihat margin keuntungannya nanti. Kalau kelapa mungkin tipis-tipis, main quantity. Nah, kemudian kalau yang handicraft, persentase keuntungannya ini akan makin, atau keuntungan kita akan makin besar. Tapi kuantitinya tidak sebesar kelapa memang. Nah, ini terserah, silahkan nanti dipilih mana yang ingin masuk geluti. Nanti kita akan ajarkan bagaimana melihat potensi pasarnya. Nanti by data, berapa ton, berapa banyak, kemudian harganya berapa. Nah, itu harus dianalisa secara mandiri, kemudian baru diputuskan. Baru diputuskan mau produk A atau B atau dua-duanya. Atau enggak dua-duanya, harus pindah ke produk lain. Karena ada beberapa kan kita harus melihat ke kemampuan atau SWOT dari perusahaan kita. Kalau misalkan weakness-nya terlalu banyak di produk tersebut, ya kita harus cari yang agak enakan lah produknya, khusus untuk produknya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu sih Mas. Nanti kita kita
analisa bareng gimana apa yang jadi yang tertinggi, kemudian persentase keuntungannya biasanya berapa. Nah, baru nanti silahkan diputuskan aja mau kelapa atau handicraft tersebut. Baik. Oke, ada lagi nggak, Mas? Udah ya? Berarti kita langsung. Sudah. Oke, thank you, Mas. Kita langsung ke yang kedua, ada Mas Ismail Nafi nih. Silahkan, Mas. Halo Mas Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Mas mau nanya tadi kan kalau dijelasin tadi tentang sertifikat yang melekat pada produk. Itu misalnya kalau kayak kita produknya misalnya kelapa gitu. Kelapa itu kan kita ambilnya dari supplier atau tengkulak. Itu berarti kita yang harus ngurusin sertifikat-sertifikat itu atau gimana ya? Ya, kalau kelapanya ini bentuk gelondongan ya? Enggak, Atau misalnya apa? ya dalam bentuk cocoa fiber misalnya. Cocoa fiber, oke. Nah, ini ditanyakan terlebih dahulu biasanya. Kalau yang seperti cocoa fiber yang dia udah bentuk pabrik produksi, biasanya dia punya sertifikasinya. Nah, kalau ini nggak ada, berarti kita yang harus bikin nih sertifikasinya atas nama perusahaan kita atau pindah supplier. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau yang kayak komoditas-komoditas yang kita langsung ambil dari petani atau ke tengkulak gitu, berarti itu harus kita buat sertifikatnya ya, Mas? Betul. Iya, seperti Berarti itu. kita harusnya nyarinya langsung ke pabrik gitu ya, atau perusahaan-perusahaan. Iya, bisa juga, atau kan ini dilihat dari si produk ini. Biasanya kalau raw material ini biasanya sedikit lebih mudah. Enggak, saya kira sedikit lah untuk sertifikasi yang melekat pada produk. Banyaknya sertifikasi yang melekat pada proses ekspornya. Jadi biasanya kalau kita main raw material itu biasanya aman-aman aja, kayak produk komoditis seperti cengkeh, kemudian apa lagi? Kentang gitu ya. Ya, seperti itu produk komoditis itu biasanya sertifikasinya agak lebih longgar daripada produk jadi atau produk setengah jadi. Lalu kalau misalnya sertifikat kita udah punya, kita yang buat sendiri itu nanti bisa buat ke beberapa misalnya supplier atau apa, Mas? Jadi udah melekat Bisa. ke kita gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita yang urus, jadi kayak saya yang urus nih sertifikasinya yang melekat pada produk, saya urus halal, saya urus COE. Berarti terserah saya mau pakai supplier yang mana. Nah, kalau misalkan Nah, jadi ini hak kita untuk memilih asal kualitasnya sama. Misal kita ada 2 supplier nih yang sama-sama nggak ada sertifikat. Nah, kita punya sertifikat atau urus sertifikat sendiri. Contoh yang paling simpel adalah halal. Nah, jadi kita bisa ngambil ke supplier A atau ngambil ke supplier B, terserah kita. Atau dua-duanya, bagi dua ordernya, PO-nya bagi dua. Nah, tapi kita juga harus lihat kesesuaian spesifikasi yang diminta dengan yang diproduksi oleh si pabrik tersebut. Iya. Oke, Mas, paham. Ada lagi? Udah, sementara itu, Mas. Oke, kita lanjut ke Mas Ahmad Fauzi ya. Thank you ya Mas Ismail ya untuk pertanyaannya. Iya, sama-sama. Iya, makasih Mas Ari. Iya, silakan. Iya, mau nanya nih, Mas. Jadi kan selama ini saya emang dekat dengan dunia produksian fashion ya. Misalnya om saya tuh emang punya brand sandal dengan produksi sendiri gitu. Saya juga produksi sendiri fashion di bidang ini, di pakaian wanita gitu. Nah,
saya mau nanya nih, apakah ada contoh kasus teman Mas Ari lah yang pernah sukses ekspor ini di luar ekspor, misalnya kayak marketplace kan, di luar itu ada nggak? Kalau temen secara kenal ya, itu kita belum ada. Tapi kalau misal beberapa kenalan lah, kita ketemu di kayak di suatu workshop atau apa. Nah, ada yang beberapa yang dia ekspor kain kayak yang niqab itu, Oh iya, dia ke pasarnya ke Timur Tengah juga kalau saya nggak salah. Kemudian ada yang produksi apa itu kalau bagi petugas COVID, saya lupa ya. Ya APD, hazmat, ya pokoknya itu. Jadi kalau untuk fashionnya saya belum dengar untuk yang ekspor yang sampai 1 kontainer gitu. Kita belum pernah dengar, belum pernah ada cerita kasus lah seperti itu. Tapi kalau untuk bahan baku seperti kain, kemudian yang dibutuhkan kayak hazmat, itu udah pernah, udah tembus bahkan ekspornya. Iya, emang sebenarnya kalau saya pribadi, karena saya dalamin di situ, sebenarnya ada beberapa kasus kan, misalnya, tapi rata-rata tuh emang di marketplace gitu. Iya. Jadi retail jadinya, walaupun ekspor Betul. kan. Jadi Iya, betul. saya mau nanyanya itu sebenarnya yang itu, ada nggak kasus, terus kira-kira gimana gitu. Kalau Misalnya barang jadi kan kayak gitu. yang barang jadi kayak fashion gitu, seingat saya masih belum ada sih untuk yang kayak kaos gitu, karena kan kita kalah bersaing kayak China gitu. Kemudian mereka yang produksi atau yang bisa nanam kapas, pohon yang buat bahan baku si baju ini. Nah, itu kita impor bahan bakunya sehingga produksi dalam negeri kosnya jadi agak tinggi. Nah, kalau memang terjun di dunia fashion juga, retail juga sebetulnya oke banget sih kalau untuk fashion, karena ada beberapa juga yang dia terutama yang di Dubai gitu. Kemarin waktu saya pameran itu sempat nemuin 2 sih dari Dubai sama dari Bahama. Beliau cari kayak produk fashion ke punyanya temen saya ini, tapi dia mau order retail, jadi buat ke toko-tokonya dia, nggak sampai 1 kontainer, jatuhnya LCL nanti ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau itu sih yang penting ekspor dulu, kemudian step by step lah nanti dinaikin mungkin Jadi desainnya. istilahnya kalau masalah bahas peluang itu sebenarnya emang bahan baku ya, maksudnya dari Indonesia gitu kan. Iya, karena kan ekspor kan sangat sangat ketat untuk persaingan harganya. Jadi kita harus bisa seefektif mungkin dalam menentukan harga. Sekali misalkan ada indikator, saya udah bikin harga nih, saya udah cantumin misalkan biaya marketing gitu kan, biaya advertising ini segala macam. Nah, setelah itu si bayarnya bilang, wah ini nggak masuk harganya, ya udah kita harus keluarin tuh komponen-komponen yang nggak efektif. Jadi ya udahlah, ini di-cut, kemudian kita kalkulasi ulang, kemudian ada sisa misalkan 13-15% profitnya. Nah, itu jadi keputusan kita mau kerjain atau enggak. Nah, kita waktu itu milihnya meskipun profit 13-15% kita tetap kerjain, karena kita mau ngerasain feel-nya dulu, baru setelah itu kalau memang produk kita bagus, kita bisa continue, ya kali banyak kali sering aja nanti. Kurang lebih kayak gitu. Oke, makasih Mas Ari. Oke. Nah, ini selanjutnya ke Mas Willy sama Weang. Monggo Mas. Ya, terima kasih Halo, Mas Arik. Kalau dari saya cuma nanya yang dasar Mas. Yang pertama, dokumen yang melekat pada produk
itu tadi kan disampaikan ada yang bisa diakomodir forwarder, ada yang tidak. Nah, kalau dari Mas Arik, saran untuk saya nih, saya kan coba eksportir rempah dan biji kopi. Nah, kira-kira dokumen yang melekat untuk produk yang baru saja saya sampaikan, apa sih Mas yang harus disiapkan dan kami bisa dapat itu di mana? Karena saya bingung kalau negara A, negara B itu gimana. Paling tidak kemana. Lalu saya browsing juga terkait dengan surat persetujuan ekspor kopi atau SPEK. Nah itu satu kali diurus atau sekali dibikin untuk seterusnya atau gimana dan dari mana, itu yang dokumen-dokumen ini yang masih menjadi kendala buat saya. Terus yang terakhir yang tadi Mas surveyor. Nah surveyor itu apakah wajib setiap ekspor atau tergantung dari komoditas atau barang yang diekspor? Itu aja Mas Arik. Saya terima kasih. Oh iya, sama-sama. Jadi kalau nanti lupa pertanyaannya ingetin ya. Jadi soal yang melekat pada produk tapi bisa diakomodir sama forwarder. Nah, kita harus tahu dulu tuh apa dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan. Ini memang agak ribet karena setiap negara itu bisa sangat berbeda. Misal negara di Europe, kemudian di Saudi Arabia, itu bisa 180 derajat berbeda persyaratannya. Nah, kenapa? Itu kita harus analisa dan kita harus memilih negara tujuan ekspor. Itu fungsinya biar kita fokus untuk cari buyer di sana karena memang sertifikasi yang kita punya sudah klop atau sudah match ke sana. Nah, kemudian untuk SPE kopi kayaknya SPE itu udah nggak berlaku kayaknya ya di Permendak nomor 19 tahun 2021. Kopi udah dinyatakan sebagai barang bebas ekspor. Jadi tidak ada lagi untuk persetujuan ekspornya dan lain sebagainya. Tapi nanti saya cek lagi ya detailnya atau saya nanti forward Permendak nomor 19 tahun 2021 ke Mas Willy ya, ke grup nanti biar sama-sama kita baca. Kayaknya itu udah nggak ada lagi nih untuk di sejak 2021 itu. Terus apalagi Mas pertanyaan lupa saya. Kalau ini Mas, kalau dokumen kita bisa tahu apa aja sertifikasi yang melekat pada produk, itu carinya di mana ya Mas? Yang pertama tentu ini dari analisa yang kayaknya 2 pertemuan lagi kita akan bahas gimana caranya kita bisa mendapat informasi dasar tentang dokumen apa aja yang dibutuhkan dan standar di negara tujuan ekspor kita itu seperti apa. Nah mungkin ya di dua setelah tanggal 20 kayaknya, berarti 27 ya. Di tanggal 27 kita akan bahas tentang itu. Nah untuk yang kita tahu sebagai dasar, yang kita udah analisa nih, itu kadang nggak berlaku secara keseluruhan. Nah, semuanya tergantung pada permintaan buyer nantinya. Kalau misal kita udah analisa, sebagai analisa dasar ada A, B, C, D. Tapi ternyata buyer minta sampai E nih sertifikatnya. Ada 5 macam nih. Nah, itu juga bisa terjadi. Tinggal kita nanti kira-kira sertifikat E ini yang kita tidak analisa, kita bisa akomodir atau enggak. Nah, kalau bisa, biasanya sertifikasi yang permintaan dari buyer itu melekat pada prosesnya biasanya. Misalkan saya mau tambah itu dong fumigasi, minta sertifikatnya ya nanti ya kalau udah difumigasi. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sertifikat dasar, saya kira nanti kita bakal tahu di webnya Kemendak nanti. Baik, Mas Ari, kalau perusahaan ekspor yang Mas Ari jalanin atau nanti rekan-rekan jalan ini, sertifikasi yang melekat untuk atau izin perusahaan ekspor minimal yang harus kita punya apa Mas? Selain NIB, ada nggak? Nggak ada, NIB aja. Just NIB aja ya? Iya, jadi kita kalau untuk legalitas perusahaan itu murni hanya NIB aja. Karena di NIB itu kan ada hak akses kepabeanan. Dulu namanya NIK, masih beberapa lembar. Jadi sekarang disederhanakan.
Jadi hanya NIB aja. Jadi kalau legalitas perusahaan agar asal punya PT, CV itu udah ekspor, udah bisa prosedur ekspor, kemudian ditambah NIB juga udah bisa melakukan prosedur ekspor. Oh baik, jadi setelah nanti tanggal 20 lebih itu kita dapat menganalisa tahu sertifikasi apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu kita bisa cari bisa komunikasi sama forwarder atau nanti kita berusaha untuk mencari sendiri supaya requirement dari suatu negara tujuan ekspor kita terpenuhi. Begitu ya Mas Ari ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita analisa dasar, finalnya tetap atau apa yang dibutuhkan tetap ada di kuasa buyer. Jadi yang penting kita udah siap nih. Misal kita udah punya 4 sertifikat, kita lihat, oh nggak mungkin masuk Eropa nih. Eropa butuh 7 sertifikat misalkan tentang produk. Nah, jadi kita udah tahu tuh, kita nggak maksain untuk masuk ke Eropa. Nah, kalau kita maksain masuk ke Eropa, kita hantam, nah itu biasanya buyer akan menganggap kita nggak serius. Karena kalau kita udah approach penawaran ke buyer, itu artinya kita dianggap udah siap. Kita udah dianggap udah siap. Jadi kalau misal ternyata loss nih, kita nggak punya sertifikat apapun, ternyata buyer minta 6 sertifikat, kita nggak bisa penuhin, ya udah biasanya di blok, kemudian blacklist, udah nggak bisa kontak lagi. Nah, beda cerita kalau nggak deal nih, beda lagi nih. Nah, kalau misalkan nggak deal, ini masih ada kemungkinan buyer terima di penawaran lainnya atau di bulan-bulan lainnya ketika mereka butuh, atau di produk lainnya ketika mereka ada permintaan produk. Yang penting kita jaga hubungan dengan buyer itu seprofesional mungkin. Ketika kita mengkontak buyer, kita udah benar-benar siap lah tentang minimal apa aja syarat minimal dan spesifikasi yang jadi acuan di sana. Oke Mas, terakhir tadi surveyor Mas, itu apakah setiap eksportir? Iya, itu. Ya, sorry lupa ya. Jadi kalau surveyor itu tetap permintaan buyer ya. Tetap permintaan buyer. Jadi nggak wajib. Selama ekspor, saya belum diminta untuk laporan surveyor. Nah, biasanya laporan surveyor ini yang komoditis rawan, yang ada kandungan-kandungan seperti batu bara, dia kan ngirimnya satu kapal tuh. Nah, biasanya minta laporan surveyor biasanya. Nah, nanti ada kan KCAL-nya harus berapa, standarnya berapa. Nah, itu yang jadi acuan produk itu diterima atau enggak oleh si importir. Tapi kalau misalkan kita main barang-barang seperti komoditi, barang pangan, kemudian pakaian dan lain sebagainya, kemungkinan besar nggak akan diminta laporan surveyor. Laporan surveyor ya. Tapi kalau untuk COE nanti bisa bikin ke perusahaan tersebut. Oke, terima kasih Mas Arik penjelasannya. Oke, cukup. siap. Yuk. Oke, terima kasih Mas Willy. Kita ke Kak Kristantia Wahyuni nih. Silahkan Mbak Tanti. Halo Mas, mau nanya nih masalah dokumen ekspor juga. Dari pengalamannya Mas Ari dulu waktu ekspor itu dokumen apa aja yang aslinya dikirim, yang hardware-nya langsung dikirim ke buyer, dan itu kapan dikirimnya? Terus dokumen apa aja yang dikirim waktu ada atau enggak dokumen yang dikirim waktu barang kita naik ke kapal, bukan dikirim sih, kayak diserahkan ke forwarder, ada nggak sertifikat atau dokumen yang diserahkan ke forwarder? Terus itu dalam bentuk fotokopiannya atau aslinya kayak gitu, mana aja dokumen asli yang perlu dikirim ke buyer, mana yang perlu diserahkan ke forwarder, dan mana yang fotokopiannya aja gitu, atau kopiannya aja yang diserahkan ke buyer atau ke forwarder gitu Mas. Oke. Yang pertama adalah dokumen apa aja yang dikirim ke forwarder itu nggak ada ya. Kalau wajib itu nggak ada. Nah, biasanya kita diminta oleh forwarder yang sesuai dengan misal gini. Misal kita mau
mau karantina tumbuhan nih, karantina tumbuhan. Nah, forwarder itu akan minta, ini akunnya mana? Akunnya mana? Udah bikin akun nggak di Balai Besar Karantina Pertanian? Udah bikin, serahin. Nah, kalau ke forwarder itu nggak ada yang wajib harus dikirim ya. Jadi sesuai request, sesuai dengan sertifikasi yang akan kita buat. Jadi forwarder itu sifatnya membantu kita sebagai prinsipal yang akan mengurus semua kebutuhan dokumen yang terkait proses ekspor kita. Nah, untuk yang dokumen apa aja yang dikirim ke buyer itu pastinya ada BL pertama, kemudian yang kedua adalah packing list dan invoice. 3 itu adalah dasar, pasti dikirim ini, tiga ini. BL, packing list, dan invoice, commercial invoice. Nah, untuk yang lainnya biasanya sesuai dengan request buyer. Nah, Kalau untuk pengalamannya Mas Ari gimana? Kalau saya phytosanitary diminta, phytosanitary sertifikat diminta, kemudian phytosanitary kan artinya sudah dikarantina dan sudah dinyatakan aman nih, sanitasinya aman. Nah, jadi dia diminta, kemudian COE juga diminta saya. Jadi COE itu kan ada asli dan kopi. Nah, saya kirimkan kopinya ke si buyer saya, berarti ada 5 dokumen. Nah, yang utama adalah 3 dokumen tersebut. Oke. Yang asli apa aja? Yang asli packing list, terus habis itu invoice sama bill of lading. Yang asli itu ya Mas ya. Kalau kopinya itu sanitary sama certificate of origin gitu. Phytosanitary juga aslinya. COE juga aslinya. Ya, COE juga aslinya. Oh, gitu. Jadi yang dikirim aslinya ya. Pokoknya sertifikat yang kita dapat yang terkait dengan proses ekspor biasanya buyer minta tuh COO atau surat keterangan asal, kemudian phytosanitary, BL, packing list, invoice, dan mungkin apa lagi laporan surveyor. Kalau diminta oleh buyer biasanya dikirimkan aslinya semua. Nah, tapi kalau yang melekat pada produk itu kan jadi hak kita. Nah, si buyer biasanya akan request ke kita, boleh nggak itu minta saya sertifikatnya. Saya biasanya dia yang diminta adalah COE dan halal. Nah, saya bilang ini aslinya nggak bisa kita kasih karena ini cuma satu-satunya, saya minta nggak bisa. Oke, kopinya aja. Jadi di dalam berkas biasanya kita dapat itu ada lembar kopi. Nah, itu yang kita kasih ke buyer. Dua-duanya. Jadi tergantung dari request buyer kita. Oke. Jadi 3 dokumen yang wajib kayak apa, bill of lading, invoice sama packing list, sama dokumen yang melekat pada proses itu wajib dikirim aslinya. Tapi kalau dokumen yang melekat pada produk itu kopiannya aja gitu ya Mas? Kopiannya aja sesuai request buyer ya. Kita coba pokoknya kalau misal ada request dari buyer, kita coba untuk fasilitasi, kita coba untuk penuhi. Tapi kalau misalkan dia minta aslinya ya kita nggak pegang bukti apa-apa dong. Kalau misal yang diminta sertifikat halal, sedangkan kita sertifikat halal cuma dikasih satu oleh lembaga MUI. Nah, itu kita nggak bisa kasih tapi harus ada penjelasannya karena ini saya adanya satu, mau nggak kalau kamu saya kasih kopiannya. Nah, itu harus ada diskusi atau komunikasi yang cair lah, diusahakan secair mungkin komunikasinya ya. Jangan terlalu kaku atau jangan terlalu mengambil keputusan sepihak. Komunikasikan aja lah, tanyain baik-baik, ngomong baik-baik aja. Buyer pasti ngerti kok. Oke. Ya Mas, itu aja sih, makasih. Oke, sama-sama. Nah, ini selanjutnya dari Mas Tommy nih. Silahkan Mas. Iya, malam Mas Ari. Halo malam Mas. Mas mau nanya aja, kita kan kalau bilang ke buyer kalau misalnya sertifikat produk tapi bukan atas nama PT kita sendiri, melainkan supplier kita, itu kita ngomong ke bayarnya tuh gimana Mas ya? Apakah memang lazim Mas begitu Mas?
Terus pertanyaan yang kedua, cara meriset harga Mas yang saya mau nanya. Karena Wow. sepengalaman saya juga, walaupun kita tahu misalnya produk saya juga ada DC, desiccated. Nah itu kan saya tuh pernah juga tuh ngeriset bahwa ada pokoknya yang orang ekspor DC itu ke Timur Tengah. Cuman waktu saya ketemu orang Timur Tengahnya, mereka bilang harga DC Indo tuh nggak masuk gitu loh. Nah itu saya bingung itu jadi cara ngeriset harga dan kota tujuan ekspor itu gimana Mas ya? Apakah sebenarnya saya bukan ngeriset kayak gimana. Saya ambil contoh aja orang yang pernah bahwa di situ pernah ke Timur Tengah. Nah itu yang saya bingung kok orang Timur Tengah juga bilang di si Indonesia tuh nggak masuk harganya. Itu pernah juga tuh saya alamin di produk vanili. Jadi rata-rata apa yang orang lain pernah belum tentu kita juga bisa gitu. Apakah memang kayak begitu Mas ya? Terus pertanyaan terakhir nih Mas, mau nanya, waktu kita nge-approach ke buyer itu urutannya kita nanya apa aja Mas ya? Karena sepengalaman saya pun ya jelas kita kan pasti nanya kamu perlunya produk apa, spesifikasi segala macam. Nah kemudian hal yang ketiga yang saya nanya tuh biasanya tuh langsung metode pembayaran Mas, karena metode pembayaran ini walaupun kita bilangnya LC itu lazim, tapi banyak banget Mas orang-orang di buyer itu mereka nggak mau malah pakai LC. Jangankan kita minta DP, LC aja nggak bisa mereka. Banyak kan CAD lah, barang sudah sampai lah, kayak begitu Mas yang saya temuin. Probability-nya scam itu, probability-nya Oh scam. gitu Mas ya. Iya, udah nggak usah diterusin kalau seperti itu. Jadi yang pertama kita harus lihat bahwa buyer bukan benar-benar buyer. Itu mungkin kata-kata yang bingungin, tapi itu memang benar adanya. Cuma cek harga bisa bayarnya. Kemudian mau nipu, mau scam kita bisa. Nah, cara kita biar nggak tertipu atau nggak kena scam oleh buyer itu bisa dilihat dari percakapan kita. Mereka profesional nggak dalam email-emailan ke kita. Karena nggak mungkin perusahaan importir itu nggak melalui korespondensi. Pasti akan mereka tercatat dulu tuh. Atau terrecord dulu percakapan dengan kita. Kalau mereka nggak melakukan itu, nah itu perlu dipertanyakan. Nah yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah di sistem pembayarannya. Kalau dia maunya, kalau dia maunya barang udah sampai duluan, kemudian nggak ada uang masuk ke kita dan juga maunya tempo 30 hari, 60 hari itu probability-nya scam itu. Udah nggak usah diterusin itu. Mending cari buyer lagi. Nah, biasanya buyer itu mereka melakukan negosiasi yang alot tentang pembayarannya. Bukan alot sih, tapi agak panjang aja. Misalkan mereka biasanya awalnya diem tuh. Tolong dong kirim, udah ada PO, tolong dong, bukan PO, udah ada ketertarikan, kemudian tolong kirim dong penawaran. Nah, di dalam penawaran atau quotation dari kita itu kan ada metode pembayaran yang biasa kita lakukan, tentu yang menguntungkan untuk kita. Kalau saya biasanya langsung saya tembak 50-50. DP 50, against dokumen 50. Against dokumen itu artinya kita udah collect nih, udah terima dokumen-dokumennya, kita lapor ke mereka, ini dokumennya udah ada nih, udah ada di kita, bayar dong sisanya, ini baru kita kasih dokumennya atau kita kirim ke mereka. Nah biasanya buyer itu akan, wah 50-50 itu nggak bisa, itu rugi kita, bahaya ke kita, biasanya bilang gitu. Tapi saya berkelit tapi profesional ya, harus tetap kelihatan profesional. Saya selalu bilang bahwa kebijakan perusahaan kami itu adalah ini, itu ABCD, itu kebijakan. Udah lempar aja, cuek aja, plus ke mereka
lihat responnya. Biasanya mereka, oh nggak bisa, kita biasanya DP 30%. DP 30% ya kita ambil. Kalau DP yang penting ada DP pasti kita ambil. Tapi rata-rata kita DP-nya 30%, jadi aman. Kita ambil DP-nya. Nah, kalau deadlock gimana? Nah, kalau deadlock biasanya jalan satu-satunya adalah LC. Itu udah win-win solution. Itu kalau deadlock ya. Itu kalau deadlock win-win solusinya adalah LC. Nah, kalau nggak mau LC ya ini repot. Itu akan sangat merugikan bagi kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas, penjelasan tentang jangan pernah mau untuk CAD atau barang sampai tempo ini segala macam, kecuali kita udah punya hubungan yang sangat lama ya, 10 tahun bisnis, 20 tahun bisnis, 30 tahun bisnis, itu baru silahkan dipertimbangkan. Tapi kalau baru mulai itu jangan dulu. Kalau saya saranin jangan dulu, jangan. Ya berarti kan saya kebanyakan ketemu bayarnya yang kayak gitu Mas. Berarti mungkin cara cari buyer saya Mas ya yang mungkin salah gitu Mas ya. Saya kebanyakan sih dari Go Forward sih Mas sebetulnya. Apakah dari Go Forward ini emang jelek ya calon buyer potensi untuk kita cari buyernya gitu Mas ya? Saya sebetulnya nggak pernah untuk terima dari Go Forward seperti itu. Tapi yang saya tahu ada TradeKey namanya. Nanti kita juga ajarin tuh penetrasi promosi lewat ya online. Itu TradeKey kita pernah kirim LCL tapi tembus tuh, dan dia mau untuk DP 30 kemudian sisanya 70 setelah ada dokumennya. Nah, yang penting kita adalah proper dulu nih sebagai perusahaan. Buyer akan ngelihat dari company profile kita, dari website kita. Kemudian buyer yang udah lama dagang dengan Indonesia biasanya punya hubungan baik dengan ITPC. Nah, biasanya mereka akan cari informasi tentang perusahaan kita di ITPC. Begitupun sebaliknya, kita memvalidasi buyer lewat ITPC juga salah satunya. Kita minta tolong ke ITPC, Pak Bu, saya ini dari perusahaan ini, kami sedang melakukan negosiasi dengan buyer ini. Mohon kiranya untuk dibantu track record perusahaan ini, terima kasih gitu. Nah, nanti juga kita akan perkenalan juga ke ITPC juga, kirim email lah nanti. Ada tugasnya kok, tenang aja. Oke, baik Mas. Sama ini Mas, paling yang tadi Mas kita sertifikat kalau atas nama supplier kita tuh kita ngomongnya gimana Mas ya? Apakah itu memang lazim juga Mas kalau buyer ngelihat sertifikat tapi bukan PT kita gitu loh? Apakah itu nggak apa-apa? Apa gimana Mas? Kalau saya sejauh ini itu pasti ditolak sama buyer. Kalau seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita punya sertifikasinya atau enggak. Kalau enggak punya, mending kita ngakuin atas nama supplier aja. Kita minta izin ke suppliernya, boleh enggak saya jadi marketing freelance atau marketing ekspornya. Kalau biasanya mereka juga kalau udah welcome ke kita ya kita dikasih aja. Jadi bisa menggunakan kop suratnya mereka, kemudian segala sertifikasi yang mereka punya, bisa juga resource-nya mereka kita pakai juga. Nah, salah satu yang saya ditawarin seperti itu adalah ada pabrik mie kering di mana itu udah. Pokoknya dia Surabaya, kemudian ngetol itu. Saya lupa, nanti nama pabriknya Bolamas, pabrik mie Bolamas, mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, dia menawarkan gimana, kan kamu kan nggak ada sertifikasinya, kata dia kan. Oh iya, saya nggak ada sertifikasinya. Gimana kalau kamu jadi marketing kita aja? Udah, kita pokoknya kasih harga segini, kamu markup terserah. Nah, ada juga tapi pabrik yang udah netapin buat kita.
5%, 3% itu ada sesuai dengan negosiasinya nanti. Jadi kalau sertifikasi mending kalau kita nggak ada, mending kita perkenalkan dari perusahaan si supplier aja. Tinggal kita minta izin ke suppliernya. Kalau kita perkenalkan kita sebagai trader itu boleh nggak Mas? Apa bakalan ditolak juga sama buyer Mas? Gini, saya nggak pernah memperkenalkan diri sebagai trader karena ada beberapa buyer yang mereka maunya langsung supplier. Nah itu yang susah sebetulnya. Kalau saya nggak ditanya, saya nggak akan cerita kalau saya produksi juga, ada yang beberapa produk yang trading company juga. Jadi saya ya udah bilang aja ini produk saya, anunya berapa ton, kemudian harganya berapa, term of payment-nya gimana, term of shipping-nya gimana, udah. Kalau buyer tanya-tanya ya udah saya jujur aja ya saya memang produksi produk ABC, tapi juga untuk produk kerupuk meninjau kita ambil dari atau trading. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti yang paling benar kita ambil dari supplier, kita bikin sertifikatnya, baru kita bisa jual atas nama kita, Mas ya. Iya, Gitu, atas Mas, ya? nama. Kalau sertifikatnya agak berat nih, agak mahal atau lama nih pengecekannya, ya kita lebih baik minta izin ke suppliernya aja, Pak, boleh nggak saya jadi marketing ekspornya? Saya udah seperti ini, saya udah di step A, B, C, D, E, ini tinggal cari produk, kemudian tinggal pitching ke buyer, udah ada tujuannya ini segala macam. Nah itu biasanya kalau pabrik yang menengah ke bawah, menengah kecil itu biasanya mereka akan sedikit luluh kalau personal seperti itu, kalau kita ajak ngobrol personal seperti itu. Oke. Baik Kak, mungkin pertanyaan terakhir tadi yang terkait riset harga Kak, biar Oke. kita biar dari sisi kita pun sudah yakin nih. Jadi kalau kita sudah memperkenalkan harga kita ke buyer tuh sudah yakin bahwa harga kita nih nggak akan salah gitu. Kadang kalau buyer nolak harga kita pun jadinya agak ciut. Wah, bener nggak nih harga kita nih? Apa emang masih ada lagi nih di pelosok Indonesia yang lebih murah lagi misalnya gitu? Cara yang bener gimana Kak ya? Nah yang pertama kalau saya adalah cari marketplace di negara mereka. Misalkan India yaitu Amazon.in atau Flipkart atau Trade India dan lain sebagainya. Jadi kita lihat harganya, harganya misal 15.000. Nah kalau sama-sama Asia, biasanya kita langsung bagi 2 atau bagi 3. Nah itu ketemu tuh range harganya, berarti antara 5.000 sampai 7.500 harga FOB-nya. Itu secara simpelnya aja. Nah kemudian baru kita cek harga kita berapa. Nah nanti kan akan diajarkan kalkulasi biaya ekspor seperti apa, menentukan harga ekspor itu gimana. Nah kita harus seefisien mungkin dalam menentukan harga. Indikator-indikator atau komponen yang nggak perlu buang. Karena kita kalau dari segi profit, kalau kita mikir dari segi profit, misalkan 5% kecil, kemudian 13 selisih nilai tukar di sana. Jadi saya ngambilnya itu plus selisih nilai tukar. Nah nanti kalau udah efisien, kalau udah ketemu harganya, kita baru ajukan ke buyer. Nah buyer, kemahalan, emang. Nah baru tanyain, memang target harganya berapa. Nah biasanya buyer keceplosan atau enggak itu bilang tuh, saya kemarin atau sengaja dibanding-bandingin biar kita down juga pernah tuh. Kemarin saya dari India segini harganya. Lebih murah 20% memang. Kalau kita lihat, oh ya India, Saudi Arabia kan dekat. Kita kan agak jauh. Pasti mereka menang di ongkos kirim atau freight-nya menang. Kita kalah di freight-nya. Nah itu kita harus hitung ulang lagi apakah target price dari buyer itu bisa kita
bisa kita mainin, bisa kita laksanain nggak target price-nya. Nah, saya pernah di apa namanya ya, dikasih target price itu mepet banget. Jadi buyer itu mintanya $11,9 ya, $11,99, saya mintanya $12,06. Sama-sama nggak mau ngalah nih, buyer juga nggak mau nih naikin 0, sekian dolar nih. Akhirnya kita hitung lagi nih, hitung, kita presin profitnya, akhirnya profit 10% ketemu di harga $2. $12. Jadi 0,6-nya kita kick out, $12 kita tawarin lagi. Bayarnya alhamdulillah mereka oke sih, karena bedanya cuma 0,01. Iya. Ini bedanya cuma tipis, kita akan terbitin PO-nya. Biasanya kurang lebih seperti itu sih kalau memang kalau emang bayarnya itu benar-benar serius, urgensi produknya ada, kemudian serius bayarnya, biasanya mereka akan cepat lah untuk nurunin PO. Oke, baik Kak, terima kasih Kak. Oh, ini aja Kak, mau konfirmasi aja yang tadi yang terkait go forward. Berarti dari Kak Arik nggak merekomen Kak ya kalau kita cari buyer dari go forward ya, lebih baik dari TradeKey gitu ya? Atau ada metode lagi yang akan diajarin Kak, atau gimana? Nanti ada beberapa metode, salah satunya juga di marketplace online seperti itu. Jadi memang kan terbatas ya marketplace online-nya. Jadi cuma ada go forward, kemudian TradeKey dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya itu dijadikan sarana aja. Kita tetap post produk kita tetap lihat buyer mana aja yang tertarik dengan produk kita, kemudian kita approach, kemudian dilihat ini aneh enggak, kalau aneh kita tinggalin, cari buyer lagi, terus kayak gitu. Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Nggak apa-apa dicoba ya, go forward, TradeKey, kemudian trade map juga ya lanjutin. Tapi kalau misalkan aneh-aneh, metode pembayarannya aneh-aneh, nggak pernah, yang sangat merugikan kita sebagai eksportir, itu saran saya sih jangan dilanjutin. Kurang lebih kayak itu ya. Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you. Yo. Ini dari Mas Tommy, kemudian ini ada Mas Sukri Badrajat AMD Cup nih. Saya mau nanya lagi. Silahkan Mas Sukri. Monggo. Ya, terima kasih Mas Ari. Ini saya mau nanya terkait dengan ini. Mungkin lebih ke tadi yang sudah dijelasin, cuma ada kayak, kan sebelum kita mengirim barang itu kan kita mau kirim dokumen ya, itu kan yang aslinya semua yang diminta, itu kita pengirimannya lewat apa ya, apa dititip ke forwarder atau gimana, atau pakai pengiriman dalam negeri atau gimana itu. Kemudian yang kedua, bentar, yang pertama barang dikirim dulu. Ya, barang berangkat dulu ya. Oke, satu-satu aja ya biar saya nggak lupa ya. Oh iya, takutnya lupa. Oke, saya jawab yang itu. Jadi ketika barang udah di atas kapal dan biasanya selang berapa jam mereka berangkat, kita kan udah terima beberapa dokumen termasuk BL-nya. Nah, kita collect dokumen tersebut, kemudian kita lapor ke buyer. Buyer bilang, balance payment-nya dong, kita bilang kan, balance payment-nya dong, dengan surat resmi ya, tapi ya ini jangan kalian anggap ini balance payment-nya dong buyer, jangan gitu ya. Tapi ini biar simple aja, balance payment-nya dong buyer. Nah, si bayarnya bilang, oke, kita transfer. Ditransfer sama dia, kita udah pegang dokumen, kita kirim ke DHL biasanya. Kalau saya kirim sendiri. Jadi yang dokumen yang diurus oleh forwarder, kita janjian di suatu tempat, kita gabungin. Biasanya kan forwarder pegang kayak karantina, sertifikat karantina, kemudian COO atau SKA, dan kalau butuh fumigasi ya mereka juga pegang fumigasinya. Berarti kita kan cuma pegang kayak packing list, invoice nih, dan juga sertifikat yang melekat pada produk. Ya udah, kita gabungin aja, kita ketemu sama forwardernya di mana, kemudian biasanya saya anterin sendiri ke DHL, kirim via DHL.
Siap-siap. Baik. Kemudian yang kedua ya, cara apakah kita harus mendaftarkan perusahaan ke ITPC setiap negara atau gimana, Mas? Yang perusahaan kita supaya kan pasti buyer itu kan mendeteksinya juga dari situ ya, Iya, ininya. betul. Kalau kita eksportir yang resmi gitu. Iya. Jadi kita nanti akan diajarkan bagaimana menganalisa potensi produk dan juga analisa analisa potensi produk ke negara mana, kemudian kita pilih beberapa negara, kemudian dianalisa negara tujuan ekspor, baik itu dari sertifikasi dan spesifikasinya seperti apa, kemudian kita pilih mana negara yang paling cocok dengan kita, yang sesuai dengan produk kita, baik spesifikasi dan juga dokumentasinya, baru kita kenalkan diri kita ke ITPC. Dulu saya cuma memperkenalkan diri saya ke sekitar Timur Tengah. Karena sertifikat yang kita punya baru cukup atau baru diakui di Timur Tengah. Jadi kayak ITPC Jeddah, saya email, kemudian ITPC Dubai, ITPC Kairo, dan juga beberapa ITPC lainnya di Timur Tengah. Nah, itu nanti tergantung dari kesesuaian sertifikasi kita dengan persyaratan masuk di negara tujuan ekspor. Kalau misalkan masuknya ke negara Timur Tengah, ya udah kita kirim perkenalan dirinya ke ITPC di Timur Tengah aja. Oh gitu ya, Mas. Ini. Ya. Jadi sorry ya, saya sambil minum ya. Sorry. Iya. Jadi kita tetap memperkenalkan ke ITPC di setiap negara yang kita tujuan ekspor ya, Mas ya. Yang negara tujuan ekspor aja, jangan seluruh dunia. Karena kalau misalkan saya pernah coba kirim-kirim ke Eropa, diminta HACCP, diminta ISO untuk validasinya. Nah, itu kan kita belum ada tuh. Jadi mending kita nanti analisa kira-kira kita cocoknya atau bisanya di awal-awal ini ke negara mana, baru kita memperkenalkan diri kita dan perusahaan kita ke ITPC di negara tersebut. Siap. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke Mas Bintang PBP nih. Silahkan, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Mas. Ya, Mas. Mohon maaf menunggu waktunya. Ini Siap. kebetulan kan saya bergerak di bidang wood panel sama batu, Mas. Ini mau tanya yang pertama terkait untuk ini kan saya masih baru ya, Mas ya. Masih bingung juga terkait penentuan harga. Tadi sudah ada segi gambaran ya, Mas. Maksudnya contoh nih pangsa pasar Timur Tengah ngomong ketemu satu harga. Nah, harga itu sendiri itu yang kayak contoh nih, kalau saya itu kan ada kayak pengurusan fee legal, terus laporan surveyor, dan lain-lain, Mas. Itu nanti yang saya include-kan harga, itu termasuk pengurusan dokumen tersebut, atau apa aja, Mas? Kalau yang Mas Ari yang sudah jalan, yang sudah pernah pengirim Mas Ari nih, kayak shipping line kan mungkin di luar harga ya, Mas ya? Kayak gitu. Mohon pencerahan sih, Mas. Oke, jadi kalau misalkan sertifikat yang melekat pada produk itu kita anggap investment. Jadi tidak sekaligus dibebankan terhadap satu buyer, tapi per periode. Misalkan sertifikat ini kira-kira habisnya 15 juta. Masa berlakunya taruh. Nah, itu kita bisa pilih tuh. Mau berapa tahun kita mau bebankan nih. Kalau misalkan saya milih setahun aja deh. Oh ya, setahun. Nah, tinggal nanti dibagi berapa frekuensi order dari buyer tersebut, atau dari banyak buyer lagi, atau dari beberapa buyer gitu kan. Bebankan juga ke mereka dikit-dikit. Jadi si buyer nggak akan kerasa lah kalau sertifikasi kayak fee legal itu kan melekat pada produk ya. Tapi kita bebankan ke buyer juga nanti ujung-ujungnya. Tapi dibagi periodik. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau saya ya, kayak
kayak contohnya apa? Kayak contohnya halal. Halal saya habis kurang lebih 9,9 juta dengan PPN itu 900.000 ya, 9,9. Nah itu kan 3 tahun ya kalau saya nggak salah baca itu halal itu 3 tahun. Jadi ya udah kita bebankan ke buyer selama 3 tahun. Nah kita bagi 3 tahun tuh, setahun kan misalkan saya kirim 4 kali, 3 kali ke 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 buyer tersebut. Kemudian ada buyer satu lagi saya kirim 2 kali, berarti setahun saya kurang lebih kirim 10 kontainer atau 5 kontainer gitu kan. Nah 5 kontainer ini baru nih berapa tahun tuh, 3 tahun kan, berarti 15 kontainer. Ya udah berarti 9.900.000 tadi atau 10 juta bagi aja 15. Nah nanti dibebankan ke buyer aja, kurang lebih seperti itu. Biar nggak terlalu gede ya, kalau 10 juta taruh di satu Transaksi. buyer, iya di satu transaksi itu rasanya nggak bakal masuk sih harganya sih kalau seperti itu. Kecuali sertifikasi yang melekat pada proses kayak sertifikat COO itu kan kita sebenarnya kalau bikin sendiri itu gratis, tapi kalau forwarder yang bikin ya ada jasa 200-250 ribu. Nah itu kan kalau dibebankan ke buyer 200-250 ribu kan nggak kerasa. Kemudian kalau misalkan karantina tumbuhan ke fitosanitary itu kan kurang lebih 1,5 juta atau 900 ribuan kalau saya nggak salah, 900 ribuan itu kan kalau dibebankan ke transaksi juga nggak kerasa ke bayarnya. Itu memang per shipment harus ada sertifikat itu, jadi ya mau nggak mau harus dibebankan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua Mas, ini sih saya sambil tanya ke jenengan juga ya Mas, terkait untuk NIK Mas, nama identitas kepabeanan. Itu posisinya kan daftarnya di INSW ya Mas ya, INSW. Nah ini posisinya untuk NIK ini apakah penting ya Mas? Posisinya kan ini jujur saya HS code sendiri untuk barang saya. Ketika saya tanya kemarin sempat konsultasi Zoom sama Kemendak Mas, layanan yang diberikan kepada masyarakat, Kemendak sendiri menyuruh langsung ke pabeanan ke Bea Cukai Mas untuk menyerahkan sampel yang ada. Nah, posisinya ketika saya mau menyerahkan sampel, apakah NIK itu harus terbentuk dulu atau gimana ya, Mas? Oh gini, jadi NIK itu kan nomor induk kepabeanan. Setahu kami dan dari tahun 2020 kami nggak pernah bikin NIK. Dari pertama kali ekspor kami nggak pernah daftar atau bikin NIK. Jadi di dalam NIB sudah ada yang namanya hak akses. Di dalam NIB sudah ada yang namanya hak akses kepabeanan. Jadi dulu memang ada NIK, tapi NIK kemudian dokumen-dokumen lain, tapi dijadikan satu sekarang di NIB namanya hak akses kepabeanan. Jadi kalau NIB kita sudah tertera hak akses kepabeanan, itu biasanya sudah bisa melakukan prosedur ekspor, kurang lebih seperti itu sih.